sebelumnya kita bahas dulu di bab akhir, dia hadis akhir dari tentang roja atau harapan di hadis yang ke-27 ya, belum kita bahas. Di hadis sebelumnya itu kita sudah membahas bahwa seseorang akan mendapatkan ridho Allah cukup hanya dia dengan mengucapkan alhamdulillah ketika minum atau setelah makan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin atau yang mengikuti lewat video itu, kalau kita makan contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu aja Allah sudah ridho sama kita. Kenapa? Bukan Allah butuh terima kasih, tapi Allah itu senang kalau hambanya tahu bahwa ada Tuhan yang harus dipuji. Kan alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, puji Tuhan, segala puji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji, bukan asyukru, tapi alhamdulillah. Karena hamd itu lebih kena semua dari urusan lisan. Ha tenggorokannya, mim lisan bibirnya, dal kena semua, ilat ya, dal itu ilat, rongga atas, ujung gigi kena semua. Hamd, nah, itu kan kena semua. Tapi kalau asyukur, bibir tidak kena. Asyukur, bibir tidak kena. Haknya sih tidak dapat, bibirnya juga tidak dapat. Tapi kalau hamd kena semua. Hak tenggorokan, mim lisan, bibirnya. Coba jadi ngomong alhamdulillah, tapi bibirnya jangan nempel. Tidak bisa. Tidak bisa. Alhamdulillah, sehingga hak tenggorokan, mim ini bibir, dal itu semua ilat lisannya, lidahnya ke rongga atas dan sedikit kena gigi. Hamd, segala puji bagi Allah. Ngucap gitu aja Allah sudah ridho, saking baiknya Allah. Kemudian juga Allah, dikatakan Rasul menadahkan tangannya, menerima orang yang tobat di siang hari dari maksiat yang dilakukan siang hari, ditunggu di malam hari. Dibuka tangannya Allah untuk orang yang maksiat malam hari, untuk tobat di siang hari. Maksudnya 24 jam Allah itu menerima tobatnya hamba. Nah, sekarang ini saya langsung baca kisahnya. Jadi saya simpulkan langsung saja. Ya, nama seorang Abi Najih Amr bin Abasah, namanya sahabat Amr ya, As-Sulami. Sahabat Amr As-Sulami. Itu dulu waktu jahiliyah dia sudah tidak cocok. Jadi memang ada orang-orang di zaman jahiliyah itu yang tidak sesuai dengan keadaan. Kenapa batu ini disembah? Sehingga dia mikir, Amr ini, sahabat Amr ini, dia mikir tidak benar ini. Tidak bisa apa-apa dia. Ini batu nggak bisa apa-apa, kenapa harus disembah? Nah, sehingga dia merasa bahwa udah tinggal aja. Terus kemudian dia mendengar ada orang yang mengaku jadi nabi, membawa risalah dari Tuhan. Bukan Tuhan yang berhala itu. Dia baik, tapi diganggu umatnya. Nah, dia datang, mendatangi kepada Nabi, tapi dia menunjukkan, ya, dia menunjukkan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang akan buruk. Fatalatoftu, saya pelan-pelan. Fatalatoftu, saya menunjukkan etikat baik. Saya bukan seseorang yang akan mengganggunya, ya, karena Rasulullah waktu itu masih diganggu karena di Mekah. Saya datang kepadanya, dia tanya, ngapunten ya Nabi, mohon maaf ya. Anda ini siapa? Anda ini apa profesinya? Anda ini apa sih? Apa ini? Anda ini apa gitu? Ngapain? Dia mengatakan, "Ana nabi." Saya nabi. Maka dia mengatakan, "Nabi itu apa?" Ya, nabi itu diutus oleh Allah, Tuhan, bukan berhala, Tuhan. Dengan apa dia menutusmu? Nah, Rasulullah itu banyak jawaban macam-macam, dan jawaban itu adalah jawaban terbaik yang bisa diterima oleh yang tanya. Makanya jawabannya Rasul itu kadang beda dengan orang yang bertanya. Ada orang bertanya, apa amal terbaik ya Rasulullah? Dikatakan kadang birrul walidain. Apa amal yang terbaik ya Rasulullah? Sholat tepat waktu. Sesuai dengan apa yang terbaik bagi yang tanya.
satu orang dilarang isbal sama Nabi Muhammad. Jangan kamu panjangkan sampai kainmu melewati mata kaki. Satu lagi isbal dibiarkan sama Rasul. Isbal, tahu isbal ya? Ya? Sampai di bawah lo mata kaki. Itu Rasul melarang dulu. Karena Rasul tahu hatinya, ini orang ini kalau memperpanjang kainnya disengaja untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa saya ini kaya. Satunya cuman kepanjangan gitu aja, dibiarkan sama Nabi. Jadi kalau pakai celana di bawah mata kaki, kalau tidak ada rasa ingin menunjukkan kepada yang lain, kamu kalah sama saya, tidak ada masalah. Iya, tidak harus cingkrang sampai di atasnya lutut. Itu bal-balan Pak ya. Nah begitu ceritanya, tidak ada masalah. Maka Rasul menjawab, saya diutus oleh Allah ya untuk mensilaturahmi supaya tidak bermasalah satu keluarga, kemudian untuk menghancurkan berhala, dan juga untuk mengesahkan Allah tidak ada sekutu baginya. Diam dia, sahabat Amr ini. Oke, kalau gitu teman-temanmu siapa? Mereka ingin tahu. Kalau dijawab mungkin sama Rasul, teman-teman saya orang-orang kaya ini. Itu teman-teman saya. Nek koncoan mbek wong sugih gak ngenteni Nabi. Saya juga seneng koncoan mbek wong sugih. Utang ndak repot. Apa jawaban Rasul? Hurrun wa abdun. Teman-teman saya orang merdeka dan budak. Lah kebetulan waktu itu ada di sebelahnya sahabat Abu Bakar, orang merdeka yang kaya, dan Bilal, orang budak yang baru dibebaskan. Ini kaya ganteng, wajahnya bercahaya, fulus, crazy rich, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang satu, mohon maaf, tidak tampan, kulitnya tidak putih, dan mantan budak, tapi sejajar. Kok bisa? Karena orang kalau rasis itu tidak mau duduk orang hitam sama orang kulit putih, tidak mau. Sahabat Abu Bakar putih kemerahan, Pak. Sebelahnya orang hitam, sama duduknya. Heran dia, bagus ini berarti. Ya, berarti bagus. Budak sama orang kaya bisa sama satu tempat, berarti tidak melihat kekayaan, tidak melihat keturunan. Satu orang Arab, satu Afrika, tidak ada masalah buat ini Nabi. Berarti ini istimewa. Ya. Ya kalau gitu dia langsung mengatakan, saya ikut sama kamu. Ini mutabi', oke, saya ikut sama kamu. Saya mau Islam aja. Kata Nabi, jangan sekarang. Tidak bisa kalau sekarang. Belum waktunya. Ya, belum waktunya. Tapi ini Rasul, kalau kita tidak boleh begitu. Kalau ada orang mau masuk Islam, belum waktunya. Selak mati, Pak. Iya, selak mati. Ya, kata Rasul, belum sekarang. Kamu tahu kan keadaan kita sekarang? Keadaan saya, keadaan kamu? Gini aja, baliklah kamu ke kampungmu, baliklah kamu ke keluargamu. Kalau kamu dengar saya bahwa ternyata sudah mulai terang-terangan, datanglah kamu kepada saya. Gini, pulang dia. Belum Islam, tapi ini Rasul. Kita tidak boleh, haram orang menunda orang masuk haram. Dan kalau sudah masuk Islam jangan dinikahkan. Ini kejadian banyak sekali ya. Cok moro dirabekno. Kapan kita jadi orang KUA ini, kapan? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu jadi hitungannya zina itu. Tanggung jawab yang nikahkan itu. Masuk Islam langsung dinikahkan sama pacarnya. Ini pacarnya supaya segera dinikahkan. Habib aja barokah. Barokah yang mana? Ya, dulu ada satu teman saya baru ngislamkan orang yang nganter itu ngomong, "Bib, segera dinikahkan." Loh, kok bisa? Saya ini bukan wali hakim. Lah bapaknya non muslim, di mana? Harus ke wali hakim KUA, betul ya ya? Lah ini enggak. Kejadian di Jawa Tengah. Soalnya tamu toko Jawa Tengah tak sikat pisan. Dari daerah jenengan itu, lo tebak wis kata sebut daerah Jawa Tengah mana? Ya. Dinikahkan aja, katanya teman saya. Lo tidak bisa, dari mana sampean mau nikahkan? Lo kan ini sudah masuk Islam, bapaknya tidak bisa nikahkan, ya kita aja. Lo tidak bisa, Pak. Harus wali hakim KUA itu. Kita tidak berhak, kita bukan wali hakim, kita wali murid. Loh, wah
Enggak apa-apa, Beb. Saya udah ratusan kali nikahkan, ratusan kali. Sampean tanggung jawab nanti di akhir. Ya apa itu kalau sampai punya anak? Bukan walinya nikahkan, hati-hati. Ya jangan sampai moro-moro dirabekno disikat. Iya. Ngislamkan orang tuh harus cepat. Saya dulu pernah ngislamkan orang kebetulan di MR waktu di Sabilillah dulu. Perempuan. Ya. Mau masuk Islam. Pakai hoodie ya. Jaket yang ada tutup kepalanya itu namanya hoodie. HOODY, bukan Mas Hoodie, bukan. HOODY, panggilannya bacanya hoodie, ada hoodie-nya. Pakai hoodie kan enggak pakai jilbab dia. Datang maju, kalem. Jangan maju terus. Ini bukan dibaptis ini ya. Sampai dari sana aja, jangan deket-deket, sampai enggak ngerti dia. Habis dituntun, saya tuntun. Sudah, akhirnya ketemu sama teman-temannya. Hari ini sekarang sudah mau terus nikah dengan salah satu jamaah kita. Dan sekarang ini sudah buka 2, mau punya anak, semoga diberi lancar. Ya, dan ahli pengajian, alhamdulillah. Tapi kan gak moro-moro, tak rabekno pisan. Enak temen. Moro dirabekno ya. Maka Rasulullah SAW masuk pindah ke Madinah. Dia mendengar ini sahabat Amr. Rasul ke Madinah, berangkat ya ke Madinah. Ya. Akhirnya sampai Madinah mengatakan dia tanya, gimana kabarnya orang-orang yang nyambut? Gimana kabarnya orang yang menghadapi Nabi Muhammad itu gimana? Dia tanya. Oh, mereka nyambut sama dia. Oh, disambut? Tidak seperti di Mekah dulu? Oh, tidak. Orang Madinah nyambut beliau, ikut sama beliau. Nah, saya berarti waktunya berangkat ini. Berangkat ya. Faqadimtul Madinah, fadakhaltu alaihi. Saya masuk ke Nabi Muhammad SAW. Ketemu Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, ata'rifuni? Masih ingat saya Rasul? Ini berapa tahun yang lalu? Ini mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kalau tadi Rasulullah masih dakwah pelan-pelan, berarti sekitar mungkin ya 10 tahun lah sebelum hijrah, atau mungkin 5-6 tahunan, lama sudah. Ata'rifuni ya Rasulullah? Kamu masih ingat sama saya ya Rasul? Rasul mengatakan, "Na'am." Iya. Antal ladzi laqaitani di Makkah. Kamu dulu yang ketemu sama saya di Makkah. Rasul masih ingat. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhalah. Sebutkan kepada saya hal-hal yang diajarkan kepada Allah, kepadamu, dan yang ditutup. Jadi saya ingin ilmu yang banyak. Ojo yang umum dok, yang khusus juga minta ilmu dia. Maka dia mengatakan, berikan saya ilmu tentang sholat. Maka Rasul ngajari dia tentang sholat. Ini secara singkat gitu ya. Saya tidak baca detail karena hadisnya agak panjang. Diajarkan oleh Rasul sholat pas subuh, kemudian jangan sholat kalau matahari sudah hampir terbit ya, hampir matahari terbit jangan sholat, itu waktunya orang kafir sedang beribadah, itu terbit di atas tanduknya setan. Kemudian kamu tahan lagi sampai nanti, jangan sholat lagi, kecuali sudah sholatlah setelah itu ya, di antaranya sholat sunnah ya. Kemudian jangan sholat lagi sampai matahari itu mulai tergelincir, karena kalau waktu lurus jangan sholat juga, karena waktu itu tusjaru jahannam ya, karena itu waktu neraka jahanam itu lagi katakanlah lagi panas-panasnya ya. Jadi jangan sholat, maka tidak boleh sholat 3 waktu, terbitnya matahari, lurusnya matahari, tenggelamnya matahari, dan setelah subuh juga jangan sholat. Mari sholat subuh, Allah sholat apa? Ba'diyah subuh. Nah, iya. Jangan juga sholatlah zuhur, kemudian tunggu sampai matahari mulai tergelincir, sholatlah asar, jangan sampai matahari terbenam, sholatlah maghrib, sholatlah isya, diberitahu oleh Rasul. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, wudhu itu gimana? Wudhu itu apa? Nabi Muhammad mengatakan, seseorang yang mendekati tempat wudhunya, kemudian dia kumur, kemudian masukkan ke dalam hidung dan dikeluarkan, itu dosa yang di wajahnya sudah diampuni. Kalau membasuh wajahnya seperti diperintahkan oleh Allah, jadi yang pas ya, jangan cuma pinggir sini tok kabeh, pas, itu rontok dosa-dosanya dari ujung-ujung jenggotnya atau rahangnya dengan netesnya air itu. Makanya makruh untuk menganduki bagian tubuh yang diberi air makruh ya, walaupun tidak haram, kecuali kalau gatel atau alergi
ada, ya enggak apa-apa. Atau terlalu dingin, boleh. Ya, kan dibasuh, diandukinya itu bukan karena malesan, enggak, tapi karena ada alasan. Ada orang yang kalau wudhu wajahnya ini gatel kalau kena air, ada. Ya kalau jenengan enggak merasa begitu, syukurlah kepada Allah. Ada yang begitu, langsung dibasuh. Tapi bukan karena menghilangkan airnya, dia mau menghilangkan gatelnya itu, enggak hilang keutamaannya. Atau terlalu dingin, bayangkan kalau di Vostok, Rusia, itu kadang minus 21 derajat. Kulkas itu berapa? Minus 16. Freezer itu sampai darah, sampai air jadi beku itu mungkin minus 15. Ini minus 21, Pak. Jadi jenengan keluar gini, air panas jenengan siram gini, hilang airnya. Gak jadi air panas. Jenengan minum kopi itu, ini hancur tapi gak kerasa panas. Jadi jangan usah pindah ke Rusia, wis. Ya, sehingga kalau dingin tidak ada masalah, tapi kalau tidak, air yang keluar netes dari wajah itu ampunan dosanya Allah. Kemudian tangannya dibasuh sampai tangan, sampai sikunya turun dosa-dosanya lewat air yang mengalir. Kemudian kepalanya turun, yang di kepalanya pikiran-pikiran buruknya turun dosanya. Kemudian ke kakinya sampai ke mata kakinya, hilanglah dosa yang dia pakai dengan kakinya. Ya. Dan kemudian kalau dia sholat setelah wudhu dan memuji kepada Allah dengan baik, maka diampuni dosanya seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau sudah wudhunya baik, sholatnya baik, itu dosanya diampuni seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Apa ada kira-kira orang lahir dari perut ibunya? Lah ini sing tak tunggu-tunggu itu macam-macam kamu tuh maling aja, kan enggak ada. Ayo orang baru lahir dari perut ibunya. Dosa apa anak itu? Nah, dosa apa-apa. Ya itu bahasanya Nabi. Lahir dari perut ibunya kan dosa apa? Lah pakai baju itu. Ya Allah, semenen kok sikile wong iki. Orang lahir dari perut ibunya enggak bawa dosa. Maka sahabat Amr ini tadi mencerita kepada Abu Umamah, sahabat Rasul. Maka dikatakanlah sahabat Abu Umamah, Amr, kamu pasti ini ya, pasti ya, yakin kamu, gitu aja, sholat gitu aja, diampuni. Yakin kamu, yakin. Ya mereka itu bukan tidak yakin ke sahabat Amrnya, tapi dia saking kagetnya mendengarkan. Cuman begitu, dosa diampuni. Yakin kamu? Maka sahabat Amr mengatakan, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, saya ini sudah tua. Waraqqa admi, tulangku ini sudah lunak. Ya, waqtaroba ajali, saya sudah hampir mati. Tidak ada hajat bagi saya an akdziba 'ala Allah. Tidak ada urusan. Apa untungnya saya berdusta? Buat apa saya bohongi kamu? Untuk apa? Saya sudah mau meninggal saya ini. Ya, kalau saya tidak mendengar dari Rasul, tidak 1, 2, 3, ya, sampai 7 kali saya mendengar Rasulullah mengatakan hal ini, tidak akan saya sampaikan kepada kalian. Saya yakin betul Rasulullah mengatakan seperti itu. Bahwa memang orang kalau wudhunya benar, sholatnya baik, kosong hatinya dari pikiran kepada lainnya Allah, khusyuk, doa mantep, diampuni dosanya, lahir seperti anak baru lahir. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Ya. Dan yang terakhir dari bab rojak, insyaallah bab fadlul rojak kita bahas di pertemuan berikutnya. Bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasul, ya, kalau Allah itu menginginkan memberi rahmat kepada umatnya, ya ini jangan perhatikan ya. Yang ke-28, dicabut nyawa nabinya dalam keadaan umatnya masih ada. Itu rahmatnya Allah kepada hambanya. Contohnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kebaikan Allah kepada umatnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Hidupku manfaat untukmu, matiku untung untuk kamu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, kalau Rasul wafat dan dalam keadaan ridho ke umatnya ini akan dijaga oleh Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, tetapi kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, nabinya masih ada, umatnya sudah dihabisi oleh Allah.
Itu contoh kalau Allah tidak ridho ke satu umat, supaya nabinya tahu bahwa saya membela engkau, bahwa Allah membela si nabinya. Lah kita melihat contohnya Nabi Lut, beliau masih hidup, umatnya hancur. Nabi Nuh juga begitu, nabinya masih hidup, pengikutnya ada, umatnya yang tidak nurut hancur. Kan ngoten. Nabi Soleh juga begitu, nabinya masih hidup, umatnya habis. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau wafat dalam keadaan ridho ke umatnya. Bahkan ketika mau dicabut oleh malaikat Israel, beliau masih mengatakan umati akan wafatnya, masih mengatakan seperti itu. Sehingga mau wafat pun masih ridho ke umatnya. Untung umat itu tadi. Kenapa? Karena wafatnya Rasulnya ridho ke umatnya, makanya Allah ridho kepada kita. Makanya ojo kemelinti, aku iki ya Tuhanku iki wong Kanjeng Nabi yang buat kita itu selamat, bukan umat kita, bukan umatnya hebat, bukan. Rasul meninggal ridho ke kita, Allah ridho ke kita. Alhamdulillah. Nah, ini pembahasan akhir tentang harapan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan harapan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wal afu.